Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ini saya mau kembali bersaksi menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan ini saya terima pada tanggal 9 Juni 2022. Pesan Tuhan ini saya terima pada saat persekutuan doa syafaat di tempat gereja saya beribadah. Pesan Tuhan ini tentang akhir zaman. Inilah pesan Tuhan yang akan saya bacakan. Aku tidak mengerti kenapa mereka tidak mau bertobat. Aku tidak mengerti lagi apa yang harus kukatakan. Aku tidak tahu anak-anakku. Aku sudah sangat lama menunggu ini. Apakah aku harus mendatangkan murkaku agar mereka berbalik kepadaku? Hatiku hancur melihat manusia. Mereka sibuk dengan hidup mereka sendiri. Mereka tidak mau mendengarkan anak-anak yang telah kukirim kepada mereka. Hatiku hancur melihat keadaan manusia saat ini. Mereka mendukakan hatiku. Mereka menghancurkan hatiku. Aku telah berkorban, tapi mereka tidak mau percaya. Apa yang kulakukan hanya untuk menolong mereka agar mereka tidak binasa. Aku tidak ingin mereka hancur binasa. Aku tidak ingin mereka binasa. Hanya itu yang ku mau. Apa kurang kemurahanku bagi dunia ini? Apa kurang kasihku untuk dunia ini? Mereka terus saja berbuat dosa di hadapanku. Aku tidak tahan lagi anak-anakku. Aku tidak tahan melihat kelakuan mereka. Hatiku sangat hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menolong mereka. Aku telah memberi penglihatan. Aku telah memberi nubuat. Aku telah menyampaikan bahwa waktuku tidak lama. Anak-anakku telah bersaksi melalui media apapun. Aku memakai mereka untuk berbicara. Akulah yang berbicara, bukan mereka. Tetapi akulah Tuhan Yesus sendiri yang berbicara. Aku hanya menggunakan mulut mereka. Aku hanya menggunakan lidah mereka untuk menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan. Kasihku begitu besar akan dunia ini. Aku telah menciptakan mereka dengan sepenuh hatiku. Aku telah memberikan nafas hidupku bagi mereka, tetapi mereka selalu mendukakanku. Waktuku tidak lama lagi anak-anakku. Aku tak akan menahan lagi. Sudah berkali-kali aku katakan kepada kalian, waktuku tidak lama lagi anak-anakku. Semua telah digenapi. Takkan lama lagi. Mereka lebih cinta akan dunia ini. Mereka mencintai dunia ini daripada aku, Tuhan yang harus disembah. Bahkan anak-anakku yang sudah percaya kepadaku, mereka meninggalkan aku. Mereka meninggalkan aku hanya untuk dunia ini. Mereka hanya mencari ketenaran, popularitas. Mereka mencari kekayaan yang dijanjikan oleh iblis. Tapi hidup mereka akan hancur binasa. Aku tak ingin anak-anakku hancur. Aku tak ingin mereka binasa. Bawalah anak-anakmu, bawalah keluargamu, semuanya datang kepadaku. Aku merindukan setiap keluarga datang menyembahku. Aku merindukan mereka datang memujiku. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan kepada kalian. Semua telah digenapi, semua akan binasa, semua akan hancur. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kukatakan. Mereka bebal. Mereka tidak mau mendengar. Akulah Allah yang harus disembah. Yesus Kristus Tuhan. Mereka tidak peduli kepada aku. Mereka sibuk akan dunia ini. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah menjauh. Aku sangat mengasihi mereka. Bahkan yang sudah menyakitiku. Yang sudah menduakanku dan melepaskanku. Aku ingin mereka kembali. Waktuku sudah akan tertutup. Aku tak henti-hentinya memberitahukan ini kepada kalian, bahwa waktuku akan segera ditutup. Firmanku akan selesai, perkataanku akan diangkat, kemuliaanku akan diangkat. Bacalah firmanku selalu. Firmanku itu adalah terang di dalam hidupmu. Firmanku tidak akan lama lagi kuangkat bersamaku. Aku akan menutup pintu itu segera. Aku tak mau kalian binasa. Aku tidak bisa lagi menahannya. Dan aku tak akan lagi menahannya. Sudah pernah aku menahannya untuk menunggu kalian.
Jumlah kalian yang selamat itu hanya sedikit. Jumlah kalian yang selamat pada masa antikris itu hanya sedikit. Bersungguh-sungguhlah datang kepada aku saat ini. Apa kurang kasihku kepadamu? Apa kurang kemurahanku kepadamu? Semua aku beritahukan bahwa waktuku sudah dekat. Tak bosan-bosan aku memperingatkan kalian bahwa waktuku sudah dekat. Aku tak akan mengulur waktuku. Aku sudah pernah mengulurnya untuk menunggu kalian. Banyak yang akan binasa. Banyak yang berbuat dosa. Jumlah kalian itu sangat sedikit. Aku menunggu agar kalian tidak binasa. Mereka memilih jalannya sendiri di dalam kebinasaan. Masa antikris itu sangat berat, anakku. Masa antikris itu sangat berat. Aku tidak sanggup menceritakannya kepada kalian. Itu sangat sakit bagiku. Masa antikris itu sangat berat dan itu akan terjadi. Tak akan ada yang mampu bertahan di masa itu. Jumlah kalian sangat sedikit. Kalian lebih memilih dunia. Kalian lebih memilih kebinasaan. Aku tidak sanggup berkata-kata tentang masa itu. Hatiku sangat hancur. Hatiku sangat hancur melihat anak-anakku di saat itu disiksa, masa yang sangat suram. Aku menyuruh malaikatku untuk mengangkat kalian, tapi sudah terlambat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi bagi mereka yang tertinggal. Aku tidak bisa menolong mereka yang tertinggal. Mereka akan masuk di dalam masa antikris. Iblis sedang bekerja saat ini. Iblis sedang bekerja dengan giat untuk menghancurkan anak-anakku. Kalian harus bertekun. Kalian harus membaca firman-Ku. Kalian harus berdoa setiap saat agar kalian tidak tertinggal dan masuk di dalam masa antikris. Aku tidak sanggup anak-anakku memberitahukan pada kalian saat masa itu datang. Mereka berlari mencari perlindungan. Mereka memohon belas kasihanku. Aku hanya melihat mereka dari sorga bersama anak-anak yang telah kuangkat terlebih dahulu. Mereka menyaksikan mereka yang tertinggal, memohon kepadaku, Tuhan, tolonglah aku. Aku sudah terlambat. Aku tidak bersungguh-sungguh saat aku hidup di dunia ini. Ampuni aku, Tuhan. Aku tidak mau masuk di masa antikris. Aku tidak mampu. Mereka mengejarku. Aku seperti binatang yang akan diburu. Mereka menyiksaku siang dan malam, Tuhan. Angkat aku, Tuhan. Angkatlah aku bersama mereka yang sudah terangkat. Aku tidak tahan, Tuhan. Mereka memaksaku menyembah berhala. Mereka memaksaku menyangkal namamu. Aku tahu jika aku melakukannya, aku akan binasa. Aku mohon, Tuhan, tolonglah aku. Aku telah berdosa di hadapan-Mu. Aku takut, Tuhan. Aku takut. Itulah mereka yang berteriak kepadaku saat masa antikris. Itulah mereka yang memohon kepadaku saat masa antikris. Tetapi semua sudah terlambat, anak-anakku. Mereka datang ke gereja. Mereka mencari firman-Ku. Tetapi firman-Ku telah diangkat. Firman-Ku masih ada, tapi sudah tidak berkuasa lagi. Mereka memohon kepadaku, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mereka bersembunyi agar mereka tidak ditemukan antikris, tetapi mereka akan tetap ditemukan. Mereka mengalami penderitaan yang sangat hebat. Aku tidak sanggup memberitahukannya kepada kalian. Aku tidak menjamin keluarga semua diangkat. Itu urusan kalian masing-masing. Kalian lahir sendiri, kalian mati sendiri, kalian berbuat dosa, itu urusan kalian masing-masing. Orang tua kalian, saudara kalian tidak bisa menolong. Hanya aku, Yesus Tuhan, yang bisa menolong kalian agar kalian tidak masuk di dalam masa itu, agar kalian terangkat naik ke sorga bersama-sama dengan aku. Waktu inilah saatnya kalian bersungguh-sungguh di hadapanku. Waktu itu sangat mengerikan, anak-anakku. Aku sangat hancur melihat anak-anakku dipaksa untuk menyembah berhala. Mereka adalah anak-anakku yang sudah percaya kepadaku, tetapi tak mau bersungguh-sungguh di hadapanku. Mereka hanya menggunakan namaku. Mereka hanya menjadi Kristen yang hanya tahu tentang Yesus, tetapi mereka tidak mau bersungguh-sungguh di hadapanku.
Mereka terus berbuat dosa. Mereka melanggar hukum-hukumku. Firmanku telah ditulis dengan sangat sempurna. Firmanku sangat banyak yang telah kutulis. Apakah kurang bagi kalian? Itulah perkataanku yang harus kalian ikuti dan dengarkan. Setiap hari bacalah firmanku. Bacalah firmanku setiap hari. Itulah yang akan menuntun langkah hidup kalian di dunia ini. Aku tidak bisa menolong mereka yang tertinggal, sebab itulah pilihan mereka sendiri. Hatiku hancur, anak-anakku, sangat hancur. Mereka yang tertinggal itu akan disiksa siang dan malam. Mereka dihancurkan. Aku tidak tahan melihat semua itu. Bersungguh-sungguhlah datang kepadaku. Itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Aku tidak kuat berkata-kata. Aku tidak sanggup menceritakannya kepada kalian. Itu sangat mengerikan. Aku tahu, aku telah melihatnya. Bahkan mereka yang berkata, imanku teguh di dalammu, imanku teguh di dalammu, imanku kuat di dalammu. Saat masa antikris datang, mereka tidak kuat menahannya. Banyak yang meninggalkanku dan yang tidak mau bertahan pada masa antikris itu, masa penyiksaan itu. Banyak yang akan menerima tanda antikris itu agar mereka tidak disiksa, agar mereka tidak mengalami penyiksaan yang begitu hebat. Tetapi setelah masa itu kekekalan yang akan terjadi. Setelah masa antikris, maka kekekalan yang akan terjadi. Setelah masa itu berakhir, kehidupan kekal yang akan menanti mereka. Lautan apiku telah tersedia bagi iblis, bagi setan. Mereka menyeret anak-anakku agar mereka masuk dalam lautan api itu. Mereka adalah malaikat yang memberontak selama hidup bersamaku di sorga. Mereka menentang aku, Tuhan Allah yang hidup. Mereka menentang aku di saat mereka hidup di sorga. Malaikat-malaikat itu kucampakkan di dalam goa-goa. Malaikat-malaikat yang memberontak itu kucampakkan ke dalam api. Itu hukuman bagi mereka. Tetapi anak-anakku tidak boleh masuk di dalam situ. Anak-anakku, aku merindukan kalian masuk di dalam kerajaan sorgaku. Aku tidak ingin kalian terseret. Aku tidak ingin kalian terbujuk oleh malaikat-malaikat yang telah jatuh, yang telah hancur. Aku tidak memberi pengampunan kepada malaikat-malaikat itu, sebab mereka sudah mengecap kasih karuniaku. Mereka telah mengalami tinggal di sorga bersamaku. Mereka tahu kebenaran. Mereka tahu akulah Tuhan Allah yang harus disembah. Tetapi malaikat-malaikat itu bersatu dengan Lucifer untuk memberontak aku. Lucifer itu membawa sepertiga malaikat-malaikatku. Mereka menghancurkan anak-anakku. Mereka ingin anak-anakku binasa. Iblis setan itu tidak terima kucampakkan ke dalam dunia ini. Mereka telah kutolak dan tidak ada pengampunan bagi malaikat-malaikat itu. Tetapi kalian adalah anak-anak manusia. Derajat kalian lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu. Kasihku lebih besar kepada kalian daripada malaikat-malaikat itu. Aku tidak ingin kalian hancur binasa. Malaikat-malaikat itu tidak terima aku mengusir mereka dari kerajaan sorgaku. Malaikat-malaikat itu menyeret anak-anakku agar binasa. Sebab mereka tidak bisa menyakitiku. Karena akulah Tuhan. Tapi aku tidak ingin anak-anakku hancur. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana. Aku tidak tahu harus berbuat bagaimana agar mereka tidak binasa. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus telah memperingatkan kita melalui setiap kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai. Tuhan Yesus itu sangat baik, Bapak, Ibu, Saudara. Jangan keraskan hatimu. Pergunakan waktu saat ini, waktu yang singkat ini untuk bertobat. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan Yesus ingin kita selamat, sehingga Dia selalu memperingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus itu Bapa yang sangat baik, sehingga Dia memperingatkan kita agar kita bisa bertobat, agar kita bersiap-siap mulai saat ini untuk menantikan kedatangan Tuhan, agar kita tidak binasa, apalagi kita tertinggal di masa antikris, sebab masa antikris itu masa yang sangat berat. Tidak akan ada yang mampu bertahan jika bukan Tuhan sendiri yang akan memberi kekuatan kepada mereka yang tertinggal. Saya cuma mau bilang, bukan hanya di dalam pelayanan kita di gereja, hadirat Tuhan itu hadir. Tuhan itu tidak jauh, Tuhan itu sangat dekat.
Bahkan saat kita berbicara, dalam perkataan-kataan kita, dalam pikiran kita, Tuhan itu tahu Bapak Ibu Saudara. Bahkan saat kita berdoa sendiri di rumah, saat kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan itu ada. Bahkan Tuhan sangat berkenan dan menghendaki untuk kita saat ini membangun sebuah doa mesbah keluarga. Tuhan ingin memulihkan keluarga demi keluarga di zaman akhir ini, dimulai dari setiap keluarga. Tuhan ingin setiap keluarga itu untuk bersatu, untuk bersungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, agar tidak ada satupun yang tertinggal. Tuhan ingin setiap keluarga bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari. Itulah yang paling utama, mencari hadirat Tuhan setiap hari bersama semua keluarga. Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Tuhan akan membentuk kita hari demi hari, agar kita hidup berkenan, agar kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Bukan hanya kita pergi gereja setiap minggu, bukan hanya kita aktif dalam pelayanan kita di gereja. Bahkan Tuhan bilang, kita pergi gereja setiap minggu, tidak menjamin kita masuk surga. Bukan berarti kita tidak perlu ke gereja lagi, bukan seperti itu. Tetapi kita juga harus beribadah. Sebab Tuhan juga bilang, datanglah dalam setiap ibadah-ibadah, sebab dalam ibadah tersebut hadirat Tuhan hadir. Dalam Matius 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi kita juga tetap harus beribadah. Datanglah dalam setiap ibadah-ibadah apapun, Tuhan Yesus itu akan selalu hadir. Dan yang paling utama dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus selalu dekat kepada Tuhan. Setiap hari kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Siang dan malam kita harus selalu mencari hadirat Tuhan. Itulah yang terutama. Itulah kesaksian saya, pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami di tanggal 9 Juni. Saya akan membuat video selanjutnya untuk pesan Tuhan yang di tanggal 9 Juni juga. Masih pesan Tuhan yang sama. Kelanjutan dari pesan Tuhan ini, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengarkan kesaksian pesan Tuhan, kesaksian saya ini tentang pesan-pesan Tuhan. Kita harus bersungguh-sungguh mulai saat ini. Kita harus mencari hadirat Tuhan selalu, dan kita harus hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan.